Apa sih alasan Dona repot usaha gitu? Mending fokus kuliah gitu. Toh biaya juga tercukupi kok dari orang tua gitu. Ya kan tidak selamanya kita sama orang tua kadang Oh gitu ya. ada lo masuk kita ke surang lo mencari piti so untuk mencari kesuksesan itu bisa di mana aja gitu. Kayak contohnya Dona tuh modal mungkin 100.000 cuman buat jualan gorengan. Pernah bapo hari gitu sama sekali ndak ada nang gale. Ndak ada nan membali. Karena mungkin dek ridho orang tua itu tadi. Apa Dona berang Ustadz? Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sana basuh balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama yaitu Ota Boneh, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Sana-sana yang belum subscribe channel ko, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tanda lonceng supaya sana tidak ketinggalan video dan informasi terbaru dari kami. Banyak orang berkeinginan kuliah dan tidak semua orang yang kuliah itu mampu membiayai perkuliahannya sendiri. Kita akan bincang-bincang dengan seorang mahasiswi yang luar biasa yang sambil kuliah pun merancang usaha dan bisnis. Please welcome, kita sambut Dona. Assalamualaikum Dona. Waalaikumsalam Ustadz. Sehat? Alhamdulillah sehat. Dona libur gini kok, kebako di rumah? Iya Ustadz, karena pertama corona, kinilah libur semester lo. Oh gitu. Jadi memang lebih banyak di rumah gini daripada di ya. Iya, Kuliah di mana? Di Universitas Islam Indonesia Ustadz. Di mana tuh? Di Yogyakarta. Yogyakarta. Iya. Semester berapa Dona gini? Kini masuk semester 5, harusnya semester 7. Hah? Kok bisa betul? Pertama Dona kuliah di jurusan pendidikan kimia Ustadz. Oke. Tuh pindah ke komunikasi. Oh jadi pindah jurusan? Nggak bisa transfer tuh dah? Nggak. Harus ulang dari awal? Iya. Tes lo liat? Jadi mestinya kini kok lah semester 7 ya? Harusnya. Tapi karena pindah jurusan ya? Kok bisa pindah jurusan? Ini jurusan itu Ustadz. Jadi lebih ke no passion gitu ya? Itu tuh pertamanya masuk pendidikan kimia karena permintaan mama. Oh gitu? Nah, ikut pelajaran ke sana-sana. Jadi memang kalau bisa kuliah itu sesuai dengan passion awak, hobi awak, kesenangan awak. Sehingga nanti perkuliahan yang dijalankan bisa enjoy gitu ya? Iya Ustadz. Jadi awalnya memenuhi kesenangan orang tua, tapi setelah dijalani memang kayak tangan gitu ya? Nah, akhirnya kini ambil jurusan apa? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Wah, kok tak balik kok, harusnya beliau yang wawancara awak. Oke, Dona. Ya, Dona salah satu mahasiswi yang kita cari-cari informasi, katanya sambil kuliah, sembari juga berusaha, menggeluti bisnis. Pertanyaan pertama, kenapa memilih berbisnis sambil kuliah? Kan banyak mahasiswa tuh yang fokus on the track kuliah saja gitu. Kenapa memilih berbisnis? Justru Dona dapet pemikiran untuk berbisnis tuh karena Dona pindah jurusan nih Ustadz. Hah? Apa cerita itu? Kan sebelum di Ilkom kok, Dona pernah di Penkim 1 semester. Habis itu udah biaya hidup tuh, pulang balik dari Jogja Sumatera, terus SPP lah ta bayar lo kan. Terus ya Dona mikir kayak lata buang banyak piti sama apa Dona kan. Akhirnya Dona mikir kayak Oke, kau menarik kok. Iya, coba-coba lah dulu cek Dona kan. Jadi karena pindah jurusan itu kan 1 tahun tuh, 2 semester terbuang macam itu, dia merasa membuang-buang pikiran gaek, sehingga muncul keinginan untuk berusaha sambil kuliah. Iya Ustadz. Wah, kok mantap kok. Kadang-kadang ada orang mahasiswa kok, lah 10 semester, bergantung piti amak aja, ndak ada rasa bersalah gitu, ndak ada ingin lulus capek kan. Sebenarnya kan kalau secara basically dari orang tua kan dicukupi sebenarnya kebutuhannya. Insya Allah Ustadz. Cuman memang karena hobi berusaha gitu. Iya. Oke. Apa sih usaha yang pernah digeluti selama kuliah kok? Selama kuliah kok, sebelum membuka usaha minuman, Dona pernah menggali gorengan. Gali gorengan? Iya Ustadz. Bakwan gitu?
martabak mini, piscok, tuh pempek, bolu, sado gue surang. Tunggu, itu bikin sendiri atau menjualkan dagangan orang? Gue surang, sado. Gue surang. Jadi mahasiswi hari-hari belajar tapi masak juga gitu. Sebelum subuh deh ke pasar kami dulu. Jadi sebelum subuh lah berangkat ke pasar. Habis itu masak-masak. Kuliah jam 7. Bawa ke kampus? Iya. Kehidupan layak. Orang tua pun secara ekonomi sebenarnya tidak berkekurangan doh. Awak anak bungsu loh kayak. Jadi untuk anak ketahui, Dona aku anak bungsu gitu. Artinya sebenarnya dari orang tua tidak ada halangan untuk kekurangan kuliah. Tapi memang ada keinginan ya untuk Ustaz. berusaha ya. Dulu sama Pak Dona nggak tahu kayak Dona Manggale Ustaz. Nggak tahu dah? Nggak tahu. Sebab kalau tahu mungkin sedih hatinya kayak. Iya, pernah di waktu muka usaha gini kalau sebenarnya nggak bana dah. Nggak tahu bananya dah. Nggak diridoi bana dah. Kucing-kucingan gitu ya. Padahal itu menarik gitu. Sebab banyak orang yang sebenarnya tidak mampu untuk kuliah, malah tidak terfikir untuk berusaha. Iko malah tercukupi oleh orang tua, tapi terfikir untuk berusaha. Nah, ketika jual gorengan tuh, ciwa, tidak terbayang anak gadis melenggok-lenggok ke kampus membawa gorengan. Coba ceritalah deh, mungkin pengalaman uniknya kan. Iya, Dona tuh sebenarnya di Jogja kok hobi masak Ustad. Kalau tiap Dona masak kok banyak terus Ustad. Tuh kodok mimbau kawan-kawan tuh tiba ke kos kan. Kok sanak-sanak kita sadonya ndak ngerti bahasa ada masalah. Jangan kodok acok sobat. Acok masak tuh banyak. Tuh diundang kawan-kawan ke kos makan-makan. Tuh ada kawan ngecek kayak, wah enak nih katanya. Masak dong Dona dijualin daripada mubazir ngecek kan. Gitu. Coba-coba be gorengan. Jadi awalnya kok jamu-jamu kawan-kawan nggak makan di kos gitu. Wah ini enak nih coba jualan gitu. Ketika jualan itu ke kampus, barang sih banyaknya yang dibawa ke kampus tuh. Sedih Ustad. Sempat dicuri uangnya Ustad. Hasil penjualan itu dicuri? Jadi modelnya tuh kayak di apa ya? Kayak ada tempat khusus gitu. Jadi nanti jajanan tuh khusus taruh di situ. Ada kayak kantin kejujuran gitu Ustad. Tapi ada CCTV di situ. Jadi beli sendiri, bayar sendiri. Ambil kembaliannya sendiri. Waktu tuh harusnya total Manggale gorengan tuh 180.000. Bos guanya berapa? 17.500 tuh. Gorengan habis? Habis. Jadi kantin kejujuran itu sebenarnya kan pendidikan karakter ya. Supaya orang-orang dalam berjual beli ada perilaku jujur gitu. Tapi faktanya belum semua tempat itu ternyata siap ya. Itu ibu hati nangis? Ibu nangis. Sudah tuh kepikiran ndak nio jualan lagi kan. Sudah tuh disupport kawan baru, ayo ndak apa-apa besok. Akhirnya bisa lah Ustaz untuk ngumpul-ngumpul modal untuk Manggale kini. Tunggu lo, beko nih Manggale kini kok soal gorengan kalau itu Dona ke kampusnya naruh di kantin atau memang ditawarkan ke kawan-kawan, ayo dong beli gorengan gitu? Iya, kalau lah pagi itu dibawa kawan-kawan, ayo Dona jualan nih martabak mini gitu kan. Tuh beko dibantu deh kawan promosi di Instagram gitu. Itulah keren. Lah nabi gitu kan. Pas sore menjelang maghrib tuh kado nambia kiro astagfirullahaladzim. Hilang fitinya. Hilang fiti Ustad. Kan lain sekali itu yang hilangnya. Ya tapi ya banyak apanya Ustad, paling hari-hari seterusnya cuman kurang 10.000, 15.000, 5.000 gitu. Tapi tetap sering ada hilangnya taruh itu ya? Berarti mungkin memang ada yang ngambil tapi tidak bayar gitu. Ya, akhirnya buka stand kantinnya beda-beda. Yang satu di fakultas ini, besoknya fakultas itu. Oh, jadi tunggu. Berarti ke kampus itu datangnya membawa bukan satu teng-tengan dong? Enggak. Mungkin 2 atau 3 ya. Satu taruh di fakultas ini, satu lagi fakultas yang lain gitu. Iya, Ustaz. Habis Tarwi waktu itu? Insya Allah, paling sisa 3 sampai. Dalam satu box itu sisa gak 3 buah sampai buah gitu. Iya, Ustaz. Dari modal yang dikeluarkan, kalau waktu dagang gorengan tuh, berapa persen kira-kira estimasi keuntungan? Ada dapat 20-30%? Insya Allah dapat. Dapat ya? Soalnya dari makanan itu tadi ndak langsung Dona ambil sado Ustaz. Dona jadi di kampus Dona kok di Masoji tiap hari Senin sampai Kamis tuh ada itu khusus buka puasa bersama. Oke. Jadi kalau Senin Kamis kampus membuat acara buka puasa bersama. Itu inisiatif mahasiswanya tuh. Emang dari kampusnya kayak gitu Ustaz. Maka siapapun yang punya dagangan
Infak situ gitu? Enggak, Dona niatin dari situ. Jadi insya Allah alhamdulillah selama menggali itu enggak ada rugi Ustaz. Walaupun kodok diambil piti Dona kan. Alhamdulillah enggak ada kurang Ustaz. Cukup dari ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ada budaya berbagi juga ya sama menggali itu. Oke, Dona. Nah itu kan dagang gorengan. Terakhir bila dagang gorengan itu akhirnya memutuskan berhenti banting setir ke milkshake. Merapi milkshake. Merapi milk. Oke. Bila terakhir tuh dagang gorengan? Awal dagang gorengan Maret sampai Mei. Lebih karena memang turunnya omset atau karena memang ingin banting setir coba yang bidang lain? Emang mau banting setir Ustaz. Coba yang lain gitu. Sebenarnya sih dagang gorengan tuh nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke. Nah jadi kini apa bisnis? Merapi milk. Merapi milk. Filosofinya dulu, kenapa namanya Merapi milk? Di kampus Dona di daerah Sleman, Oke. Jalan Kaliurang, nggak jauh dari Merapi Ustaz. Jadi susu Merapi gitu ya? Susu Merapi. Ada nggak sih yang punya brand yang sama? Alhamdulillah nggak ada Ustaz. Nggak ada? Nggak ada. Oke. Sejak bila tuh Merapi milk tuh dirintis? 2019 bulan Mei. Selesai gorengan langsung ini Ustaz, langsung buka susu. Dari mana ide dulu? Ide kenapa harus, kan banyak usaha lain gitu, online shop atau segala macam, kenapa harus banting susu ke Merapi milk tuh? Awalnya tuh dapet apa Ustaz dari kawan. Ada kawan di Kalimantan. Oke. Dia punya bisnis lo susu. Dia lagi support ke kami gitu. Coba deh ini nanti diajarin gitu. Oh, gitu. Tuh kami ndak langsung pandai lo deh Ustaz, langsung dari ini, dari itu. Sudah tuh akhirnya kawan kaminan dari Kalimantan tuh tiba ke warung. Diajan Bonau, kami ambil susu deh. Saking memang seriusnya ingin menjadi tutor bagi awak ya. Iya, di Apollo kan sekalian mampir tuh. Di Tolongan kami membuat susunan Yolama gitu. Oke, jadi produk pertamanya tuh langsung jual atau dicoba sendiri sih lu, Pak? Awalnya tuh kami magi ke kawan-kawan lu, Ustaz. Oh gitu? Kawan-kawan kampus. Tester gitu? Oke, mantap. Apa respon kawan-kawan waktu awal-awal itu gitu? Kan tidak langsung lama sekali, nak? Ya, alhamdulillah kawan support ada Ustaz. Bapak ya, hampir 50 orang tiba ke warung dulu. Begitu? Begitu coba tester itu, kemudian datang ke warung. Kami mau dong gitu? Enggak, kami tuh sudah tuh menjelang pulang kami sempat lo buat acara buka bersama di warung. Pakai uang Merapi itu. Hasil Merapi milk tadi itu. Sendiri atau join? Join Ustaz. Dengan kawan? Iya Ustaz. Berapa orang? Satu lagi. Satu, berarti berdua. Berarti join bersama, berdua untuk membangun usaha ini. Kenapa sih, apa sih alasan Dona repot usaha gitu? Mending fokus kuliah gitu. Toh biaya juga tercukupi kok dari orang tua gitu. Ya kan tidak selamanya kita sama orang tua kadang Oh gitu ya? Ada lo masuk kita ke surang lo mencari piti so. Jadi dari kini kok prepare dulu gitu ya? Oke, kok keren ke sana. Jadi bagi yang saat ini mungkin sedang dimanjakan dengan fasilitas oleh orang tuanya, ingat awak ndak akan selamanya juga orang tua kok doh. Akan ada masanya awak harus mengambil tanggung jawab sendiri gitu ya. Maka sebelum masa itu datang, persiapkan diri. Iya, Ustaz. Jadi alasannya sesimpel itu sebenarnya ya. Nikmat nggak jadi wirausahawan ketika menjadi seorang mahasiswi? Nikmat kalau dapat ridho. Nikmat kalau dapat ridho. Ridho dari orang tua. Orang tua gitu. Dulu nggak dapat Ustaz. Oh sekarang udah ridho. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ketika sudah mulai berkecimpung di Merapi Milk tadi itu, susah nggak sih membagi waktu antara menyelesaikan tugas-tugas kuliah, kemudian harus membangun usaha gitu? Susah Ustaz. Saya pernah Dona pernah lo di opname dulu. Wah, dirawat sampai di opname. Berapa lama? Waktu itu demam biasa kan. Setelah dicek kira demam berdarah. Sudah tuh kece dokter kelelahan lo. Sudah tuh dirawat. Dek karena ujian, pas Dona keluar rumah sakit sehari lu. Jadi pas ujian. sedang dirawat itu tetap ngotot keluar karena ujian.
Kan bisa saja hujan susulan. Ndak nio do Ustaz. Ndak nio, Tujuan ke Jogja kan Sabana nio baraja. Wah, Iko malu gitu ya. Jadi biarlah sakit-sakit tetap datang kuliah gitu ya. Iya. Kalau apa prestasi Mbak di kampus, Dona? Prestasi Pak, kau Ustaz. IP lah, indeks prestasi lumayan, cukup atau Allah. cukup ya? Insya Allah. Lai 3. Lai, Ustaz. Oh, lai 3 ha. Jadi walaupun sambil manggaleh tapi dapat IPK lai 3 juga ya. Iya. Di bagian masih kesulitannya soal membagi waktunya gitu. Bagian Kamanggale itu ya kadang kawan tuh tiba tuh kayak sampai tengah malam gitu Ustaz. Harus dilayani kok. Harus dilayani. Kok customer kayak? Masalahnya kawanan tiba kok ndak C2 udah Ustaz. Puluhan gitu. Jadi kayak ndak lama gitu. Akhirnya Tetap harus dilayani. Sementara tugas kuliah juga harus diselesaikan. menyelesaikan tugas kuliah dia di warung loh. Oh, jadi sambil jualan aja? Sambil jualan buat tugas. Oke. Tapi yang ke kampus, yang tatap muka kan tidak terganggu oleh? Insya Allah ndak terganggu dah Ustaz. Dona buka warung, buka stand di kampus, atau keliling, seperti apa sih jualannya yang milk nih? Dulu buka warung Ustaz. Terus kayak pernah bapo hari gitu sama sekali ndak ada nonggale. Ndak ada nan membali. Karena mungkin dek ridho orang tua itu tadi. Apa dona berang Ustaz? Jadi waktu itu kucing-kucingan di orang gae. Ndak usah, piti cukui kok dari apa aja mah gitu. Mangga ngale-ngale kuliah saya lah gitu ya. Sampai ndak ada yang bali. Ndak ada. Akhirnya ngobrol dari hati ke hati orang gae diizinkan ya. Minta tolong lah Mai, cek donakan doan biar laris gitu kan. Tapi alhamdulillah ndak lama langsung rame-rame bali Ustaz. Jadi betul-betul ridho Allah tuh pada ridho orang tua tuh terasa ya. Iya Ustaz. Kadang-kadang tabalik dona. Lah disuruh ada enggak tolonglah kerajo ko aja. Ndak mau kerajo. Iko di tagahan kerajonya kerajo aja. Hebat kok. Jadi kalau kini kok ndak warung lah dah. Ndak. Semacam stand gitu. Stand di Sunmore. Daily, weekly atau monthly? Weekly. Mingguan. Jadi kini kok buka standnya sekali seminggu saja ya? Iya Ustaz. Dan orang-orang customer sudah tahu itu. Alhamdulillah. Berarti kalau mereka minat dengan produknya Dona, mereka tinggal antengin pada hari yang sama. Iya Ustaz. Setiap hari apa tuh? Hari Minggu. Berarti waktu untuk kuliah kini agak lapang lah ya. Iya, Ustaz. Kalau dulu kan dagang gorengan tiap hari. Kemudian awal-awal buka Merapi Milk itu juga buka warung tiap hari. Kalau kini enggak lah. Ndak lah, Sekali seminggu saja. Iya Ustaz. Sama enggak omsetnya? Beda Ustaz. Beda. Beda. Lebih banyak dulu atau kini? Kini Ustaz, alhamdulillah. Malah, oh gitu ya, aku unik. Dulu yang setiap hari jualan, tapi orang tua waktu itu tidak ridho, sedikit omsetnya. Iya, Ustaz. Kini malah yang sekali seminggu saja, Iya, tapi karena orang tua lah ridho, malah lebih banyak. Iya Ustaz, alhamdulillah. Cukup untuk kebutuhan kuliah hari-hari? Insya Allah cukup. Cukup ya? Cukup, insya Allah. Oke. Sebagai seorang mahasiswa, tentu ekspektasi Wak tidak tinggi-tinggi dulu gitu. Apa sih yang pencapaian yang telah didapat dari jualan sambil kuliah? Bisa beli iPhone, Oke. beli laptop, beli untuk beli kulkas 2 pintu, Oke. sama bisa beli tiket tuh bisa lo nabung Ustaz. Jadi maksudnya kalau nak pulang kampung tiket pesawat tuh tidak lagi minta sama orang tua? Pernah dulu Oke. beli pakai uang sendiri gitu. Oke. Wah, keren kok. Soalnya kalaupun minta sama orang tua, dia gih aja ya kan. Cuma lain lo manihnya kalau piti surang tuh ya Dulu Nona ya. pulang ngono Ustaz, sama apa ndak tahu dah. Iku emang dasar agak anu kok. Nakal tapi dalam tanda petik yang positif gitu. Pulang anak-anak, tiba rumah. Ama sedang lalu. Ama sedang lalu. Oke, coba cerita. Tiba di rumah apa aja mah? Jual pulang gitu. Iya. Kakak nan jemput dulu. Jemput ke bandara. Morobungo. Iya Ustaz. Itu tiba di rumah Pak. Coba cerita Rena. Tiba. Tuh ya kayak Mas, Dona pulang tapi jangan bilang mama papa cek Dona kan. Dulu nak minta piti ke sama apa dong langsung pulang gitu tuh. Kan rumah kakak Dona kan dakek siko kan. Sudah tuh Dona jalan kamari apa tak kaju di situ kan. Loh, cek kan. Pulang gitu ya. Itu sama Dona lah lalu. Lo di kamar langsung Dona tiba kan. Hah, cek. Langsung gitu. Wah, acara pulang kok ya itu dia.
Jadi Dona ko sana beliau ko jamin ko. Ayah beliau Jawa, ibu beliau Minang. Tadi kami tanya nak bahasa Indonesia atau nak bahasa Minang. Kayaknya awak lagi bahasa Minang ya Ustaz. Nah, makanya bahasa Minang. Ngenek-ngenek Ustaz. Kau udah ngenek-ngenek kalau sado di bahasa Minang tuh. Jadi bisa beli tiket pesawat pulang, bisa beli iPhone, bisa beli kulkas, bisa beli macam-macam dari hasil dagangan itu. Artinya sekalipun dicukupi oleh orang tua, tapi itu kebahagiaannya beda ya. Iya Ustaz. Punya tabungan lah tuh. Alhamdulillah. Jadi betul-betul see on the future kayak. Oh, natap ke masa depannya lah luar biasa. Dona apa cita-cita? Cita-cita. Dulu Nio pengen jadi polwan Ustaz. Itu nggak mungkin gini lah itu dah. Nggak mungkin. Nggak dapet ridho lo dari orang tua. Oke. Kemudian? Ya, kemudian ya nggak neko-neko pengen punya studio foto surang Ustaz. Jadi jurusan ilmu komunikasi. Komunikasi. Pengen punya studio foto sendiri. Kalau dilihat dari mental wirausahanya kok insya Allah terwujud kok. Amin. Amin. Kini lah semester 5 ya. Semester 5 Ustaz. Kalau misalkan Dona kan ilmu komunikasi. Iya. Korelasinya dengan foto studio apa? Kan di komunikasi juga diajarin itu Ustaz, fotografer. Multimedia gitu. Oke. Dan potang tuh waktu Manggale, waktu Dona terkuras sama buat tugas produksi video kayak gitu Ustaz. Sampai berhari-hari. Jadi kalau Tabone minta tolong edit sekali bisa kok nak? Insya Allah Ustaz, masih belajar Ustaz. Oke. Dona, terakhir. Banyak mungkin, khususnya adik-adik yang baru tamat SMA, kemudian mereka berputus asa, sebenarnya pengen kuliah, tapi karena terkendala biaya. Pesan Dona untuk orang yang masih seperti itu apa? Sabana, pakai bahasa Indonesia aja Ustaz ya? Iya, terserah lah, aja. Sebenarnya jalan untuk mencari kesuksesan itu bisa di mana aja gitu. Kayak contohnya Dona tuh modal mungkin 100.000 cuman Ustaz buat jualan gorengan. Akhirnya diniatin kalau tujuan kita tuh nanti sesuatu untuk kebaikan gitu, bukan buat yang aneh-aneh gitu. Pasti nanti dapat jalannya. Jadi sebelum memulai itu goalnya mesti jelas dulu ya. Arah targetnya. Saya nih kalau dapat ini nanti niat itu betul-betul untuk kebaikan gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya enggak gede ya. Padahal uang 100.000 itu mungkin bagi banyak anak muda sekarang habis untuk pakai internet aja nak. Sesungguhnya kalau mereka mau memulai dari situ selalu ada jalan ya. Di kampus sendiri banyak enggak kawan-kawan lain yang punya usaha juga yang dagang? Banyak ya. Banyak. Jadi memang sekarang trennya anak-anak muda tuh sambil kuliah usaha gitu ya. Iya Ustaz. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah kitanya juga baik kok nanti. Oh gitu. Jadi tergantung. Kalau di kampus itu memang banyak yang hobi usaha, nanti kita kecipratan semangatnya gitu ya. Dona, makasih banyak Dona waktunya. Mudah-mudahan Dona capek wisuda, tercapai cita-cita dan bisa membahagiakan kedua orang tua. Amin. Dan kami dari Otabone salut dengan apa yang Dona lakukan. Mudah-mudahan kau juga menjadi inspirasi. Terima kasih banyak waktunya lah kami lah datang mengganggu. Sana-sana itu obrolan kita nanti di deskripsi video kita tampilkan Instagram beliau kalau ingin lihat-lihat produk beliau atau adik-adik yang ingin memulai usaha bisa juga mungkin enggak di Sumbar kok mulai dikembangkan Merapi Milk itu. Boleh, rencana donasi kok nak Manggalela Ustaz. Oke. Tapi enggak Merapi Milk dong. Ya terserah lah kok Ameriknya gitu, tapi ilmunya dari basic yang sama ya. Boleh. Oke, sana itulah Otabone kita pada kesempatan kini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.